Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Nirvana. Kali ini Nirvana lagi di channelnya Ayah Tiboy dalam acara Ngulik Boy. Ngobrol asik bersama Alti Boy. Ngulik Boy kali ini Ayah Tiboy akan mengobrol dengan seseorang yang sudah tidak asing lagi di Kota Binjai, yaitu Kang Wahyu. Dia seorang seniman, fotografer, punya warung kopi, dan pemilik salah satu distro di Binjai. Oke guys, jangan lupa di subscribe, dan kalau kalian suka jangan lupa di like dan share video ini. Dadah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngulik Boy gua kali ini, gua akan mengobrol dengan Kang Wahyu, salah seorang pelaku seni, fotografer, pengusaha, dan termasuk orang yang berpengaruh juga nih di Binjai. Alhamdulillah. Gimana bang? Sehat? Alhamdulillah sehat walau kita lagi semi lockdown di Kota Binjai, Corona, tapi kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa walau dengan harus menjaga kesehatan, mencuci tangan. Yang paling penting iman dan imun harus dipertebal. Iman dan imun harus dipertebal. Sibuk apa sekarang bang? Sibuknya lagi terlibat di posko penanggulangan COVID-19 di Dinas Kesehatan. Untuk Binjai sendiri gimana? Untuk Binjai alhamdulillah tidak ada ditemukan, tapi ada beberapa. Oh yang kemarin itu ya? Ya, Yang 3 orang atau 3 orang ya bang? itu bukan warga Binjai, itu warga Langkat. Cuma tinggal di Binjai gitu? Tinggalnya di daerah Binjai di Tanjung Jati ya. Kalau Binjai sendiri masih ODP, alhamdulillah masih ODP, belum ada yang positif. Tapi guys tetap stay home. Ya, kita Kalau nggak minta penting-penting banget nggak usah keluar ya bang. harus tetap dijaga di rumah. Jadi bang bisa diceritakan perjalanannya apa enggak dari dulu awalnya businessman berarti bang ya? Tidak, Jadi saya pelaku seni. Kita bermain musik di jalanan yang ngamen. itu tahun berapa? Sekitar tahun 94 sampai 97-an. 94 aku SD. Kita udah bandel 94. Kita ngamen, main musik juga di kala itu. Untuk Binjai di kala itu banyak event yang bisa menunjukkan ajang aktivitas. Tapi sembari bermain musik, saya mempunyai satu wadah yang bentuknya berkegiatan di bidang seni. Di masa itu kita masih di sini juga tempatnya, ada berupa workshop, wadah menampung pelaku-pelaku seni, tidak hanya musisi, seniman seni lukis, penggiat alam bebas kita kumpulkan di sini. Jadi di waktu itu kita membuka suatu usaha dengan nama Kuncu. Itu sejarahnya panjang, kita sempat buka di Medan sama 2 orang kawan. Yang satu namanya Abang Dakirwan, orang Siantar, sastra Arab usuh. Itu bang buka kunci itu tahun 94 juga? Sekitar 96-97 untuk di Medan ya. Bersama Suri, rekan saya di alumni Taman Siswa Binjai juga. Jadi kita hengkang ke Binjai karena sesuatu hal saya buka di Binjai sampai saat ini. Jadi yang kita kerjakan itu adalah
pengerjaan jasa berupa reklame awalnya. Di tahun 99 awal kita bangun lagi ada studio musik. Ya, di samping. Ada beberapa di sini tempatnya. Di sini ya, Mas? Ada beberapa teman-teman musisi yang patungan. Itulah dia Y Music Studio waktu itu. Ya, dulu terkenal guys. Sangat terkenal Y Music Studio. Karena bisa dihitung jari dulu studio ya kan? Pak? Iya, paling ada 2 atau 3 Iya, betul. di masa itu. Karena sesuatu hal kita akhirnya gonta-ganti personil, band harus bubar, angkat alat masing-masing, Dulu nama band abang apa, Bang? kita pakai Y nama studio juga dulu sempat. Dulu ya? Kalau band pertama saya Panik Band di era 94. Di waktu itu kita mengandungi musik jrang, musik jrang Nirvana, Pearl Jam, Stone Temple Pilots, karena waktu itu itulah musik yang sangat membuat wabah di era itu. Dari segi musik, penampilan anak-anaknya sangat meracuni. Dan akhirnya berjalannya waktu ya saya tetap melakukan kegiatan seni sembari melakukan hobi dan mencari penghasilan. 2004 tepatnya saya bangun distro. Yang tadi namanya Kuncu ya, Bang? Ya, karena sesuatu hal juga kita buang nama Kuncu, kita bangun distro yang namanya Distro Gelis, berdampingan dengan Kaya Musik di sebelah kanan. Tetap juga studio dengan masih ada berarti ya? masih ada waktu itu, tetap juga percetakannya di sebelah kiri, Langit Art. Jadi disitulah kita bangun usaha sehingga besar. Karena terlalu asik dengan keadaan usaha yang alhamdulillah lancar, saya kembali lagi ke dunia saya, fotografi. Oh, berarti dari dulu sebenarnya Abang Iya, udah suka berarti ya? suka. Cuman karena fotografi ini kan mahal, Bang. Kita juga butuh ganti lensa, ganti kamera. Itulah dari itu saya mengambil job untuk fotografinya. Sekarang ini ke warkop ya, Bang? Ya, Atau ini cuman sarana buat ngumpul aja? ya awalnya sih saya kan suka nongkrong di warkop juga. Nongkrong warkop A, B, C, D, ngobrol, memang kita banyak berdiskusi dengan teman-teman, memecahkan satu persoalan, mengerjakan banyak kegiatan. Karena di bidang seni ini terlalu banyak kegiatan yang juga bisa menghasilkan. Jadi kita ngobrolnya di mana? Di satu warung. Yuk, asiknya ini ngobrol di warung A sambil ngopi-ngopi, ya, kita ngobrol di situ. Setelah saya pikir-pikir, saya tiap hari keluar malam, harus keluar uang. Apa salahnya sih? Karena kita punya tempat yang lumayan strategis, Iya, benar. walau hanya di teras, di pinggir jalan, kenapa sih nggak buka warung? Selain tidak keluar rumah, bisa lihat keluarga, kawan-kawan jadi ngumpul. Orang yang datang kemari, Bang. Orang datang, duduk di warung kita, dia pesan harus bayar. Akhirnya ya saya di tahun 2017 awal, 17 Januari 2017 saya buka warung kopi dengan nama Ini Kopi Binjai. Sampai saat ini udah 3 tahun loh bakal, tak terasa ya kan. Kopinya tuh asik buat nongkrong, dan for information, Wali Kota Binjai juga ngopi di sini pernah. Iya, Bang ya. Alhamdulillah. Pak Wali Kota kemarin kita ada promo Nira. Kebetulan beliau suka minum Nira, Bang Al. Jadi dia penasaran gimana sih nih tadi ini kopi, dia hadir kemari. Begitu dia. Kenapa dinamakan Ini Kopi, Bang? Kalau saya sih orangnya mau yang simple, gampang diingat, ya unik juga, tanpa pikir panjang. Waktu itu ya saya buat
berinspirasi ini kopi. Jadi udah saya persiapkan itu apabila ada yang bertanya, Bang kenapa ini kopi? Karena nggak itu. Ah. Itulah kira-kira Bang Al. Jadi filosofinya seperti itu. Bang, kok namanya ini kopi? Ya karena nggak itu. Karena Ya ini itu. kopi. Ah, karena nggak itu makanya ini kopi. Enggak itu. 17 Januari 2017. Yap. Ingat Bang tanggalnya? Ingat, Kalau boleh tahu Bang ingat tanggal pernikahan? tanggal pernikahan kebetulan di bulan ini juga 13 Maret, usia 18 tahun. Pernikahan saya bersama istri. 4 orang anak. 4 orang anak. Tanggal jadian pun ingat. Oh. Keren. Tanggal 2 18 2000. Ya Anda semalam nggak ingat. Tanggal 2 tanggal 18 bulan 2 tahun 2000. Ya Anda semalam nggak ingat apa? Tadi Abang bilang instrunya namanya gelis. Kenapa dinamakan gelis? Kenapa dinamakan gelis? Awalnya nama gelis itu sudah ada di tahun 2001. 2001. Iya. Di tahun 2001 itu sanggar seni kita sempat kita buat namanya Konco Gelis, Bang Al. Oh. Karena masih sayang rasanya saya sebagai pendiri Konco membuang nama Konco itu. Jadi kita buat Konco Gelis. Nah, karena satu hal juga yang ceritanya panjang, saya buanglah Gelis. Konco. Kita buatlah Gelis Village. Pilih-pilih. Ya, Gelis Village Arts, perkampungan para seniman. Itulah istilahnya waktu itu. Dan perjalanan hubungan percintaan saya bersama istri waktu itu masih pacaran, kami menikah tanggal 13 Maret. bulan 3 2003. Terinspirasi juga saya kepingin punya anak perempuan yang cantik dan nanti namanya panggilannya Gelis waktu itu gitu. Apa depannya apa belakangnya masih direncanakan, tapi keinginan saya bercita-cita sama istri nanti kita punya anak lahir kalau bisa anaknya perempuan, minta sama Allah. Alhamdulillah dilahirkan anak perempuan. Itulah yang kami beri nama Gelis. Jadi nama Gelis tuh udah ada sebelum si Gelis ada. Sebelum anak Bang lahir. Jadi memang sepertinya dikabulkan Allah. Jadi kebetulan kami sebagai pelaku alam bebas, kami sematkan nama di depan anak kita yang perempuan ini Edelweiss, kembang gunung, kembang abadi. Edelweiss Gelis Az-Zahra. Zahra itu Zahro yang artinya bunga. Kembang gunung yang cantik, itu kira-kira maksudnya Bang Al. Anak Bang Wahyu ini guys, keren-keren loh namanya. Yang pertama Edelweiss. Was Gelis Az-Zahra. Kedua Himalaya Kaya Dinata. Yang ketiga laki-laki Gapi Citalangit. Yang keempat Khatulistiwa Sakel Al-Hakira, laki-laki, baru setahun setengah. Lagi bandel-bandelnya Bang Al. kelihatan banget kan orang cinta alam kan. Nama-namanya kelihatan. Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa melakukan perjalanan walaupun tidak terlalu berat, masih diberi kesehatan. Nah, sekarang kita ngomongin distro, Bang. Oke. Di distro Abang itu Abang ngejual produk sendiri apa banyak produk orang? Kalau di awal distro berkembang merak di era 12 tahun yang lalu ya, kita menjual all product, all item, semua merek masuk, mana yang laku kita jual karena sifatnya kita adalah pedagang, berbisnis, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Semua merek kita tampung, kita jual di distro kita ini. Seiring berjalannya waktu, kondisi putaran jualan di waktu itu agak goyang Bang Al. Tahun berapa tuh, Bang? Kalau saya ingat sekitar 2015 sudah agak goyang Bang Al. Jadi saya berinisiatif di 2012 udah prediksi sih distro ini bakalan tidak segampang saat itu gitu. Saya di 2012 sudah prediksi
ini bakalan nggak seenak ini. Jadi di 2012 saya ciptakan sebuah merek brand lokal yang kita beri nama Kaos Binjai Original. Udah tahu kan, Mas Binjai original kan? Bos anak Binjai itu. Inilah dia salah satu produknya Bang Al. Dia desainnya yang berbau Binjai semua. Jadi kita memang mau ngangkat brand lokal Kaos Binjai Original. Sembari distro berjalan di 2012, 13, 14, 15 yang sudah mulai goyang, inilah yang untuk menimpa kekuatan di distro kita Bang Al. Akhirnya distronya saya tutup, kita sekarang jual kaos oleh-oleh, kaos Binjai Original itu. Cuman ini aja berarti ya? Iya, alhamdulillah peminatnya di luar kota ada. Iya, karena pernah apa? Iya. Udah ngeliat kemarin. Sampai Malaysia, Amerika ada juga sekali. Amerika, Malaysia, Singapura, Batam, Jawa, Pulau Jawa. Kita kirim banyak alhamdulillah. Berapaan sih Bang? Standar kita jual dengan bahan katun 24S 100.000. 100.000 ya. Untuk S, M, L, dan XL. Untuk yang extra lak tambah 5.000. 105, 110 seperti itu. Ya desainnya berganti-ganti Bang. Di setiap produksi desain kita ganti. Produksi berarti? Iya, jadi kita upayakan agar desainnya tidak terlalu meriah. Setiap desain kita keluarkan hanya selusin, campur warna 2 atau 3 warna. Tapi kalau ada yang request Bang Al, ini desain ini the most wanted, ini mau kita produksi lagi kalau ada Oh, request. desain yang paling itu Iya, kita juga memberi saran kepada pelanggan tetap. Apa sih sarannya? Bang, kami mau desainnya yang gini-gini lah, kita buat. Bang, kami mau yang edisi yang bulan yang lalu tuh kayaknya udah habis, kita mau beli lagi, kita buat, kita cetak lagi. Tapi desain selalu kita jaga. Abang jualan di sosmed juga nggak Bang? Kalau untuk promo dan jualan, kita jualan di Instagram dan Facebook. Apa namanya? Kalau untuk Facebooknya Kaos Binjai Original, untuk Instagramnya juga Kaos Binjai Original, ya. Tapi banyak dari mereka juga menyimpan nomor pribadi, bisa langsung chat ke WA aja. Ya, langsung. Iya, gampang. Kalau untuk Binjai yang malas kemari tunjuk desain model, kita antar. Nah, tanggapan Abang sendiri tentang media sosial ini untuk sekarang ini ya Bang? Gimana? Sebenarnya media sosial itu hanya untuk orang yang pintar, kalau menurut saya. Hanya untuk manusia, bukan sebangsa jin dan apa namanya alap-alap. Hanya untuk orang yang pintar, manusia. Kenapa begitu Bang Al? Ini lucu nih, di tahun politik ini memang kita lihat media sosial kita aneh, serem. Udahlah, kita yang pintar, yang manusia udah nggak usah ikut-ikutan. Sebenarnya media sosial ini kalau menurut saya, kalau bijak kita menggunakan media sosial ini sangat besar dampaknya untuk kebaikan. Kenapa? Semua usaha saya seperti jual kaos Binjai, warung kopi yang kecil-kecilan, produk foto. Terus saya baru buka kantor tahun semalam, hampir setahun. Satu provider Bang Al dengan nama Katulistiwa Dokumentari yang bergerak di bidang peliputan, juga provider outbound. Saya jual di situ. Alhamdulillah, saya buka kantor 2 bulan dengan promo perjalanan, kita udah kebagian job, jadi orang lebih tahu. Jadi intinya media sosial itu sangat baik kalau kita bisa menggunakannya dengan cerdas. Apa sih bakat yang ada di dalam diri kita? Ya nggak usah segan-segan, nggak usah malu. Selagi itu tidak mengganggu kenyamanan orang, udah kita tuangkan aja di media sosial Bang Al. Tidak merugikan orang ya Bang? Tidak merugikan orang, walau pasti ada Bang Al orang yang nggak suka, itu pasti. Namanya sebangsa kita Bang Al, public figure.
Ya public figure kalau saya bilang ada aja orang yang nggak suka. Tapi ya udahlah, mungkin selama kita tidak juga mengganggu dan melayaninya, ya udah kayaknya asik-asik aja. Dan untuk menanggapi isu-isu hoax ini kan banyak nih sekarang. Ya, Udah merebak-rebak. Gimana cara kita memilih? sebenarnya menyikapi berita hoax yang ada di media sosial, kita jangan juga cepat terpancing. Apabila kita ingin membagikan suatu berita yang sumbernya belum Valid ya. belum jelas, kita harus benar-benar menyaring, Bang. Itulah ada sempat sebuah bahasa, saring dulu baru sharing. Nah, benar-benar. Ya, jangan di sharing langsung. Akhirnya kita kejebak. Sekarang ini susah, Bang Al. Kita membagikan berita hoax, kita bisa kena pasal, Bang Al. Udah ada sekarang, Bang. Udah. Jadi saring dulu baru kita sharing. Kalau kita ragu mendingan nggak usah. Kita cari dulu kebenarannya, mungkin diskusi dengan teman-teman, apa betul ini begini. Kalau ragu mendingan nggak usah. Dengan cukup menikmati aja. Ya, konsumsi pribadi kita aja, Bang.